Kalau Iya. viral nih baru ditanggepin, emang bener kayak gitu? No viral, no justice ya. Sekarang itu seperti itu ya. Menurut kami, dalam konteks maladministrasi, penundaan berlarut justru merupakan pintu masuk untuk tindak pidana korupsi. Sepanjang masyarakat menyampaikan keluhan, pengaduan itu kita selesaikan semua. Kita selesaikan semua sepanjang juga pengadunya jelas. Bisa kita akses, bisa kita komunikasikan. Seringkali nggak mudah begitu. Di beberapa negara luar sekarang justru mereka sudah tidak lagi menerapkan survei kepuasan masyarakat, tetapi survei percayaan gitu, trust survey. Nah, itu dia. Mulai dari seleksi ASN, layanan infrastruktur, tarif transportasi, THR, sampai sengketa tanah dan kebijakan Pemda, semuanya berujung di satu tempat. Meja pengaduan Ombudsman Republik Indonesia. Artinya ketika masyarakat kurang puas dengan layanan publik dan gak ada respon atau jawaban, ya mereka ngadunya ke Ombudsman. Satu pertanyaan, apakah negara benar-benar mendengarkan keluhan masyarakat? Bersama saya Dian Mirza dan dua tamu istimewa kita hari ini, ada Pak Patnuaji Agus Indrarto, Keasistenan Utama Pengaduan Masyarakat Ombudsman Republik Indonesia, dan juga ada Pak Hantor Situmorang, Sekretaris Inspektur Jenderal Kemenkum RI. Ini biasanya dikeluhkan masyarakat apa sih gitu? Apa karena lambat? Apa mereka pengen nuntut layanan yang sempurna atau gimana? Ya, pada dasarnya pasti masyarakat kita saat ini sedang berharap bahwa pelayanan publik itu akan semakin baik gitu ya. Oleh karenanya memang tuntutan untuk bisa memberikan pelayanan yang lebih baik dari waktu ke waktu itu tentu sangat diharapkan oleh masyarakat. Jadi kalau dari catatan kami memang setiap tahunnya itu justru jumlah pengaduan ke Ombudsman bukan menurun trennya, Mbak Dian. Malah makin banyak. Masih meningkat. Dan memang yang paling banyak itu selama beberapa tahun terakhir itu terkait dengan masalah tidak memberikan pelayanan atau penundaan berlarut. Penundaan berlarut ini kami berikan catatan khusus karena menurut kami dalam konteks maladministrasi, penundaan berlarut justru merupakan pintu masuk untuk tindak pidana korupsi. Kebanyakan aduannya apa, Mas Aji? Iya, kebanyakan pengaduannya kalau yang masuk beberapa tahun terakhir ini mengenai masalah agraria gitu ya, tanah. Tidak hanya di kantor ATR BPN sebetulnya yang dilaporkan, tetapi juga sampai ke Pemda gitu ya. Karena memang sekarang bisa dikatakan Pemda itu ujung tombaknya pelayanan kepada masyarakat gitu ya. Kemudian yang kedua yang terbanyak itu terkait dengan masalah kepegawaian. Jadi terkait dengan masalah rekrutmen ASN dan mutasi dan seterusnya itu juga cukup banyak dilaporkan kepada kami. Yang lainnya misalnya terkait masalah pendidikan. Itu lumayan banyak jadi kepada laporan kepada Ombudsman mengenai hal tersebut. Seleksi ASN-nya ada contohnya nggak kira-kira, Mas Aji? Kayak apa yang diaduin gitu? Ya banyak kecurangan ya, bukan sebetulnya lebih kepada ketidakpuasan. Ingin mendapatkan kejelasan saya sebetulnya nilainya berapa sih, kenapa kok saya nggak lulus gitu dibandingkan transparansi dengan yang ya. Ya betul. Walaupun sebetulnya sudah pemerintah sudah berupaya, maka sekarang itu yang dilakukan Ombudsman pada umumnya adalah meminta agar setiap instansi lebih kooperatif, lebih responsif terhadap setiap pengaduan yang masuk. Nah, itu yang kemudian menjadi upaya yang kami dorong kepada instansi agar bisa selesaikan terlebih dahulu setiap pengaduannya, memberikan kesempatan instansi melakukan self correction, baru kemudian akhirnya kalau tidak ditindaklanjuti dengan proper bisa ke Ombudsman. Jadi Ombudsman bukan first option begitu ya, harusnya menjadi last resortnya ketika instansi sudah tidak menindaklanjuti dengan proper, maka kemudian akhirnya Ombudsman yang turun. Baik, Pak Hantor, kalau dari pola keluhan yang disampaikan Ombudsman ini gitu ya, yang terlihat di internal Kemenkum sendiri yang seperti apa, Pak? Ya, jadi Kementerian Hukum dengan Ombudsman itu sebenarnya sudah banyak interaksi ya. Jadi bahkan penerimaan PNS itu dari awal kita sudah melibatkan
ombudsman sebagai pendampingan di seluruh wilayah bahkan di pusat. Jadi kalau terkait dengan layanan yang ke masyarakat itu memang kita concern mengawal supaya apapun yang disampaikan masyarakat itu menjadi bagian yang harus kita respon cepat. Jadi kalau Pak Menteri menyampaikan, kementerian kita ini kan sangat terbuka ya untuk dikritisi maupun diberikan masukan atau pengaduan apapun yang disampaikan pasti kita tindak lanjuti. Yang banyak selama ini ya tentu layanan publik itu terkait dengan AHU, Administrasi Hukum Umum, dan juga KI, kekayaan intelektual, karena fokus layanan kita untuk masyarakat ada di sana. Di samping juga memang ada pengaduan masyarakat terkait dengan perilaku pegawai kita di dalam hal memberikan layanan, dan juga di dalam hal ya pelanggaran kode etik atau PP 94 terkait dengan disiplin pegawai negeri sipil. Sistemnya sudah ada, jadi kebijakan untuk menangani pengaduan itu sudah ada. Bahkan Menteri sudah membuat peraturan Menteri nomor 4 tahun 2026 tentang pengelolaan laporan pengaduan. Ya, di samping peraturan-peraturan lain ya terkait dengan PP 94 itu terkait dengan disiplin PNS, dan Permenkumham nomor 24 tahun 2023 tentang tata cara penjatuhan hukuman disiplin bagi pegawai kita yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kode etik dan aturan-aturan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Selain itu ada apa lagi, Pak? Iya, kalau di catatan kami memang selama 5 tahun terakhir tadi betul bahwa Ditjen AHU yang cukup banyak dilaporkan gitu ya. Ya biasanya terkait dengan misalnya administrasi badan hukum gitu ya, perubahan. Misalnya salah satu yang menarik yang sempat kami pelajari itu misalnya ada satu perusahaan yang ingin melakukan perubahan data alamat begitu ya. Kemudian akhirnya minta itu diubah dan perlu ada konfirmasi. Kalau nggak salah biasanya ada layanannya ya Pak ya untuk melakukan itu gitu. Dan ternyata ada biaya yang harus dikeluarkan misalnya. Tapi dalam satu kali akses kepada AHU masih ada yang belum bisa diperbaiki sehingga harus mengulang lagi. Dan ternyata tidak hanya sekali 2 kali, bisa sampai 5 kali misalnya begitu. Maka biayanya juga pasti akan semakin besar. Nah, walaupun ini satu hal yang kecil begitu, tapi bagi masyarakat biasanya ini mengganggu gitu ya. Sehingga karena mau cepat mereka. Karena mau cepat begitu dan nggak perlu keluar biaya lebih banyak lagi begitu kan ya. Kalau bisa murah kenapa harus dia bayar mahal misalnya seperti itu. Maka ini yang kemudian biasanya pernah dilaporkan juga ke ombudsman dan syukurnya bisa selesai. Sebetulnya masyarakat seringkali berharap kalau dia minta pelayanan ada kepastian gitu, ada kejelasan. Kadangkala akhirnya mungkin pelayanannya nggak terlalu sempurna sekali begitu ya, tetapi ketika sudah mendapatkan kejelasan, kepastian sudah cukup gitu loh untuk masyarakat. Nah, yang datang ke ombudsman juga biasanya ketika sudah curhat panjang lebar Pak, hampir 2 jam gitu Pak. Terus kadang kami tanya, jadi apa yang bisa kami bantu? Sudah Pak, cukup. Yang penting kami didengar saja sudah. Oh, senang. Mau curhat doang. Banyak yang kayak gitu. Ada banyak begitu gitu. Jadi akhirnya kami melihat bahwa sebetulnya masyarakat ingin didengar dan juga masyarakat ingin untuk mendapatkan kejelasan gitu ya. Dan ya kalau memang pelayanan kita sudah cukup bisa mendorong ke arah sana, ya pasti kita bisa memberikan kepuasan tersendiri ya, meskipun juga kadang akhirnya ekspektasi itu bisa terus bertambah gitu ya gitu ya, sesuai dengan perkembangan zaman. Mungkin bisa ditanggapi Pak Hantor tadi soal ada yang bolak-balik belum terlalu jelas, harusnya bisa sekali, bisa 5 kali gitu. Nah, itu akar masalahnya ada di mana sih? Ya, kalau saya lihat sih ada 2 ya terkait dengan tadi sudah beli voucher misalnya, kalau di sana kan voucher tuh udah dibeli tapi melewati batas waktu tidak digunakan. Oh. Ya, tidak digunakannya itu bisa 2, karena memang yang bersangkutan
belinya buru-buru tapi belum siap dokumen-dokumen yang untuk digunakan, itu bisa terjadi. Satu lagi bisa memang karena akses terhadap layanan itu ada kendala. Oh, oke. Ya, karena kita kan sekarang sudah berbasis teknologi ya. Ada saat-saat memang satu jenis layanan misalnya terkendala dengan sistemnya lagi down gitu ya. Down dan seterusnya. Nah, namanya juga teknologi ini kan harus diupdate terus ya. Jadi ya mungkin kendalanya di situ. Jadi dia sudah beli kemudian tidak bisa digunakan lagi dan dia harus beli lagi gitu ya. Nah, mungkin seperti itu. Harusnya dia sebelum jatuh tempo waktunya itu 60 hari, dia bisa mengkomplain bahwa itu tidak digunakan. Jadi bisa kita ganti sebetulnya. Gitu. Masalah komunikasi aja sebenarnya ya. Tapi kalau dari tahun ke tahun Pak Hunter sama Mas Aji gitu ya, ada nggak perbedaan keluhan? Atau sebenarnya bisa dilihat nggak polanya? Kalau saya melihat sih polanya ya berulang-ulang aja sebetulnya. Secara garis besarnya berulang. Tapi masyarakatnya mungkin yang berganti. Yang dulu sudah paham gimana caranya. Ini orang baru belajar lagi gitu ya. Karena di AHU itu banyak layanan tidak langsung dari masyarakat. Jadi mereka melalui notaris. Ya, melalui notaris atau mungkin melalui konsultan atau apalah. Saya lihat sih banyak ininya ya. Dan mereka itu kadang-kadang sudah mengeluh duluan gitu, padahal ke notarisnya belum komunikasi atau notarisnya sudah dapat informasi dari AHU tapi belum tersampaikan ke yang bersangkutan. Seperti itu yang terjadi miss-nya. Tapi apapun itu, sepanjang masyarakat menyampaikan keluhan, pengaduan itu kita selesaikan semua. Kita selesaikan semua sepanjang juga pengadunya jelas, bisa kita akses, bisa kita komunikasikan. Mas Aji gimana Mas Aji? Kami harus menekankan bahwa posisinya ombudsman itu di tengah. Jadi kami tidak memihak kepada pelapor, kami juga tidak memihak kepada terlapor begitu ya. Maka biasanya yang kami lakukan adalah ketika sudah ada laporan kami minta klarifikasi gitu ya. Dan itu tadi yang disampaikan oleh Pak Hunter. Jadi ada penjelasan gitu. Oh, ada permasalahannya seperti ini. Sehingga akhirnya nanti bisa ketahuan permasalahannya seperti apa, akar masalahnya, dan bisa dicarikan solusinya bersama-sama. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ya kejelasan, kepastian, itu hal-hal yang mendasar yang seringkali justru diharapkan oleh pelapor ketika mereka mendapatkan permasalahan pelayanan publik. Nah, kita lihat dulu nih ada polling di sini. Nanti silakan Pak Hunter dan juga Mas Aji menanggapi. Yang pertama ini kita lihat ya, pernah melapor layanan publik ke Ombudsman RI. Nah, ini 12% bilang pernah tapi nggak dilanjutin. 74% katanya belum pernah. Nah, ini juga 8% pernah tapi belum diselesaikan. 6% sisanya pernah tapi belum direspon. Silakan menanggapi, mungkin Mas Aji dulu. Ya memang ini dari tahun ke tahun sering mendapati yang seperti ini begitu ya di kami, meskipun memang kami harus akui bahwa kata ombudsman itu seringkali asing mungkin ya buat banyak orang ya, karena ini memang asal katanya dari bahasa Swedia gitu, dan artinya itu lebih kepada masalah representatif gitu ya. Dan memang kami walaupun sebetulnya setiap tahunnya sering melakukan sosialisasi begitu ya, edukasi kepada masyarakat juga melalui sosial media. Saya kira masih belum banyak yang kemudian memahami apakah mereka punya permasalahan pelayanan publik atau tidak. Menyadari bahwa mereka punya hak untuk bisa mendapatkan pelayanan publik yang baik. Atau memang pada akhirnya merasa bahwa saya belum bisa teryakini kalau saya lapor maka laporannya akan ditindaklanjuti. Ada banyak faktor gitu ya kenapa akhirnya seperti itu. Tetapi menarik ketika ada angka 12% yang mengatakan di situ pernah dan ditindaklanjuti begitu ya. Nah, kami sebetulnya sangat berharap bahwa ya promosi dari mulut ke mulut itu menjadi sesuatu yang kami harapkan gitu ya, ketika orang sudah
mengakses layanan baik itu ombudsman ataupun pengaduan di setiap instansi begitu. Karena kami juga mendorong untuk setiap instansi bisa memperbaiki terus kualitas pengelolaan pengaduan mereka. Maka harapannya tidak hanya ombudsman tidak hanya ombudsman yang nantinya akan cukup dikenal, tetapi lebih kepada bagaimana masyarakat memahami lebih jauh mereka punya hak loh untuk mendapatkan pelayanan publik yang lebih baik. Terkadang karena ketidaktahuan mereka ya udah terima-terima aja. Terima-terima emang saja, begini kali gitu. layanan Iya, publik di tempat betul. saya gitu kali ya. Betul. Padahal mereka punya hak untuk mengadukan ketika tidak merasa puas Tidak gitu merasa ya. puas, betul. Baik, kalau Pak Hanto silahkan menanggapi Pak dari polling ini. Iya, polling sih ya hasilnya seperti ini ya. Tapi memang tidak ada pelayanan itu yang 100% bisa dipahami oleh masyarakat. Jadi masyarakat juga perlu menjadi belajar juga lah untuk mendapatkan layanan. Di samping kita sebagai pelayan masyarakat juga aktif mensosialisasikan aturan-aturan yang harus mereka penuhi di dalam memperoleh layanan. Dan menurut kami ya, sepanjang itu pengaduan atau keluhan, bahkan WhatsApp keperorangan pun kalau itu masuk pasti kita selesaikan, gitu ya. Jadi masyarakat nggak usah ragu memberikan keluhannya apa terhadap layanan. Bahkan di AHU dan di KAI itu sudah disediakan di situ modul-modul edukasi terhadap satu jenis layanan itu sudah ada. Jadi bagaimana memperoleh satu jenis layanan itu sudah ada di sana, bahkan persyaratannya dan waktunya kapan dan seterusnya gitu. Tapi kan kadang-kadang juga ada masyarakat maunya cepat, gitu kan. Oh nggak masuk akal dong sampai 3 bulan misalnya untuk merek. Kan itu kan ada proses yang harus dikerjakan. Padahal sudah dijelaskan gitu ya kenapa 3 bulan prosesnya itu. ABC. Iya. Tapi ya inilah jadi tugas kita sebagai pelayan juga mengedukasi juga lah terhadap masyarakat bagaimana untuk mengakses layanan. Ya. Jadi jangan belajarnya ke orang lain yang tidak paham kemudian menyesatkan gitu ya. Sering Pak kejadian kayak gitu. Ya keluhan itu kadang-kadang begitu, mengaku-ngaku dari tempat kita gitu ya, dari kementerian ini padahal itu orang-orang lain yang iseng atau memang cara hidupnya seperti itu saya nggak tahu lah ya. Bahkan tidak jarang kita punya foto dipakai gitu ya untuk transaksi dan sebagainya itu nggak jarang karena sekarang ini kan masyarakat aktif semua dengan media sosialnya kan seperti itu. Kalau kami di Inspektorat Jenderal kanal kami cukup banyak ini sebenarnya ya. Kalau masyarakat mau menggunakan aplikasi lapor pasti ditindaklanjuti. Aplikasi whistleblowing system ada, kontak pengaduan ada, medsos juga ada. Surat pos juga dijawab, website juga, SMS gateway juga, dan aplikasi eksternal juga ada. Jadi artinya banyak kanal-kanal yang bisa digunakan oleh masyarakat. Jadi kadang-kadang begini, kalau ini layanan masih dalam proses, itu kan banyaknya memang langsung ke pemberi layanan. Dalam hal ini di Jenhahu, di JenKAI. Tapi kalau memang masyarakat merasa ini sudah di luar kewajaran, ya silakan langsung ke Inspektorat Jenderal. Kami akan tindak lanjuti untuk perbaikan layanan di Kementerian Hukum. Biasanya kalau masuk internal ke Kemenkum itu gimana prosesnya sampai ada tindakan? Ya, begitu masuk itu pengaduan ke kami akan cek dulu nih, masuk ke unit layanan pengaduan. Di sana ada unit yang membahas memvalidasi pengaduan. Ini siapa yang mengadukan? Kan kita harus juga lihat yang ngadu ini siapa nih? Identitasnya, kemudian seringkali pengaduan itu anonim gitu, nggak menyebutkan identitas. Itu pun tetap kita tindak lanjuti. Tetap layani juga. Mencek kebenarannya benar apa tidak. Kalau terbukti, ya sudah kita pastikan apakah hukdis yang kita berikan itu ada ringan, ada sedang, ada yang berat sampai pemecatan. Dan itu sudah terjadi di Kementerian ini. Udah ada yang dipecat, beberapa banyak itu dipecat pegawai-pegawai yang memang tidak konsisten dengan peran fungsinya sebagai ASN. Dia harus menjaga ada aturan yang
harus dikawal. Baik nih, kita lanjut ke polling kedua. Kita lihat nih, menurut kamu kapan laporan cepat ditindak? Ini 48% kalau udah viral aja nih baru ditindak nih. 36% kalau lengkap. Lalu 10%-nya kalau ada ordal gitu. 7%-nya tidak tahu. Silakan mungkin ditanggapi dari Mas Aji dulu, Mas. Kalau viral nih baru ditanggepin, emang bener kayak gitu. No viral, no justice. Sekarang tuh seperti itu ya. Ini yang sebetulnya menjadi cerminan bahwa masih banyak PR yang harus dilakukan oleh instansi penyelenggara pelayanan publik ya, agar masyarakat punya trust yang lebih tinggi. Kalau saya menyampaikan keluhan terkait dengan masalah pelayanan publik, itu akan ditindaklanjuti gitu. Jadi membangun trust ini yang seringkali nggak mudah begitu. Di beberapa negara luar sekarang justru mereka sudah tidak lagi menerapkan survei kepuasan masyarakat, tetapi survei kepercayaan gitu, trust survey. Dan itu yang sebetulnya menurut saya menarik gitu, sehingga harusnya kita bisa terus menampilkan wajah pelayanan publik yang betul-betul sangat berorientasi kepada masyarakat gitu ya, pengguna layanannya. Termasuk juga akhirnya ketika mereka menyampaikan pengaduan dan pengaduannya bisa ditindaklanjuti dengan baik. Tadi sebetulnya tidak hanya Kementerian Hukum, Pemda pun juga sebetulnya punya banyak kanal-kanal yang tersedia begitu ya untuk bisa diakses oleh masyarakat. Dan ya kalau kami melihat biasanya masyarakat yang sudah putus asa nggak tahu mau kemana, itu tertujunya di surat tuh bisa banyak tuh Pak ya. Kementeriannya, presiden, ombudsman, CC gitu ya, CC-nya banyak. Yang belum mungkin Tuhan Yang Maha Esa begitu ya. Ya, tapi ya memang itu cukup banyak begitu yang disampaikan. Artinya apa? Harapan untuk kemudian keluhannya bisa ditanggapi gitu. Dan memang akhirnya yang sering kami dapati banyak yang tidak menanggapi. Barangkali juga karena tertujunya salah begitu ya, artinya tidak punya kewenangan untuk menindaklanjuti. Maka lebih tepatnya kalau memang best practice gitu, kesuksesan setiap instansi dalam menyelesaikan setiap pengaduan itu bisa ditampilkan, bisa dipublikasikan kepada masyarakat. Itu mungkin menjadi salah satu hal yang bisa membuat masyarakat mengetahui begitu. Oh, kalau ada orang yang mengeluh ke instansi A, pasti akan diselesaikan loh gitu. Saya akan coba gitu. Dan ketika itu berhasil, dia bisa sampaikan kepada yang lain gitu. Saya kemarin mengeluh tentang ini loh ke instansi ini dan ditindaklanjuti loh gitu. Oh gitu ya. Saya juga deh gitu. Dan itu akhirnya akan membangun trust gitu. Dan harapannya sih sebetulnya kalau trust itu sudah terus terbangun, masyarakat akhirnya beralih tidak lagi mempublikasikan itu, menyampaikan itu, mendistribusikan itu di sosmed mereka, tapi lebih menggunakan kanal-kanal yang resmi gitu, yang disediakan oleh instansi penyelenggara pelayanan publik. Kalau Pak Hantor dari point of view-nya Kemenkum sendiri untuk membangun trust ini gimana Pak? Saya pikir trust-nya itu memang harus kita jaga ya. Tapi kalau bicara harus ada orang dalam, ya saya pikir enggak juga ya. Ya, kalau ada orang dalam mestinya tidak ada kendala dari awal mengakses layanan kan. Sudah komunikasi gimana caranya kan kita bisa jelaskan. Make sense ya. Ya, make sense seperti itu. Tapi ya mungkin masih ada berpendapat seperti itu. Saya sekarang sampaikan bahwa kita yakin tanpa ada orang dalam pun pasti kita tindak lanjuti. Karena teman-teman di Humas pun setiap hari kerjanya sudah ada mengecek bagaimana berita viral, berita-berita negatif, positif, dan seterusnya itu sudah setiap saat kita ikuti gitu. Jadi kalau ada yang sedikit saja yang mengatakan layanan kita kurang baik, itu sudah pasti kita tindak lanjuti, walaupun disampaikan di media sosial, tidak harus langsung gitu ya. Kita sudah peka terhadap membangun trust tadi itu. Bahkan para pimpinan kita di kementerian ini saya lihat memantau layanan itu justru lewat media sosial ini yang lebih banyak gitu ya, karena di situ memang akan beragam keluhan dan segala macam, dan
keluhan di tempat lain juga yang akan berimbas ke kita sudah bisa deteksi gitu ya. Karena kan layanan pemerintahan ini kan tidak hanya di satu tempat, ada di kita, ada di lintas kementerian seperti itu juga sudah menjadi hal yang membuat warning buat kita apa yang harus kita perbaiki di kementerian kita, sudah sampai seperti itu menurut saya. Jadi kalau yang harus lengkap, iya memang kalau buat pengaduan ya lengkap lah ya, supaya kita bisa tindak lanjuti. Coba kalau anonim nggak ada pengadunya siapa, nggak tahu kita mau selesainya nanti di mana itu kan gitu. Yang bisa kita selesaikan pengaduannya harus tetap jelas dong. Nah, tapi kalau dia sendiri tahu selesai apa enggak kan nggak bisa, kemana kita sampaikan. Kira-kira seperti itu. Baik, Mas Aji sama Pak Hunter nih singkat aja, yang mesti didahuluin itu respon cepatnya ke masyarakat atau meningkatkan kualitas layanannya dulu nih? Ya kalau di kami sebetulnya itu tadi, karena kecepatan respon itu menentukan bagaimana kemudian masyarakat merasa bahwa saya didengarkan. Itu sebetulnya perlu untuk terus ditekankan gitu. Dan dalam konteks pengelolaan pengaduan itu menjadi hal yang ibaratnya awal gitu, yang pertama yang perlu untuk menjadi penekanan. Nah, ketika akhirnya pengaduan itu masuk, pastinya akan dicek apakah betul atau tidak begitu kan. Kalau ternyata betul, maka perlu ada perbaikan. Maka perbaikan terkait dengan kualitas pelayanan publiknya itulah yang bisa dilakukan. Jadi direspon dulu aja ya. Direspon dulu, datanya masuk, benar atau enggak, perbaikan. Baik, Pak Hunter. Iya. Sama. Kalau saya respon ya wajib, kita harus cepat respon. Karena dengan merespon kan si pengadu itu sudah merasa ditanggapi. Tapi yang lebih penting juga bahwa ada ketepatan jangka waktu penyelesaian terhadap apa yang dikeluhkan itu. Jadi kalau itu bisa dipenuhi, masyarakat trustnya ada gitu ya. Bukan hanya didengarkan ini keluhan saya, tapi saya sudah dapat kepastian nih kapan urusan saya ini selesai gitu. Nah, terus ke edukasi, saya pikir memang kita harus tetap mengedukasi masyarakat untuk memperoleh layanan kita itu dengan mudah. Itu harus aktif ya, harus aktif karena saya tahu kan layanan itu selalu ada perubahan kebijakan lah, perubahan bermacam-macam lah di situ, ada perubahan tarif lah kan gitu ya. Itu harus diedukasi terus kepada masyarakat. Terima kasih. Baik, ini kita ada Q&A ya, kita lihat sama-sama di sini. Yang pertama coba kita lihat ini dari Rega, lebih efektif lapor ke internal kementerian atau ke ombudsman ya? Silakan siapa dulu? Saya duluan ya. Boleh. Lebih efektif laporkan ke kementerian. Gitu ya? Alasannya Pak? Alasannya karena Anda kendalanya ada di kementerian ini. Jadi instansinya dulu ya? Iya, ke kita dulu gitu ya. Jadi kalau sudah dilaporkan ke kita misalnya tadi yang disampaikan lambat ini segala macam, ya silakan ke ombudsman. Karena ombudsman ini juga bagian yang diberi kewenangan untuk menindaklanjuti seluruh pengaduan. Dan kami selalu juga kalau ada masalah di pengaduan yang berlarut-larut itu bisa dipanggil ombudsman, minta penjelasan, klarifikasi, dan memang kita juga yang akan menyelesaikan. Seperti itu. Makasih. Silakan Mas Aji. Iya. Memang sesuai dengan ketentuannya begitu ya. Kalau di Undang-Undang Ombudsman maupun juga Undang-Undang Pelayanan Publik, itu masyarakat didorong untuk lebih dulu mengadu kepada instansi penyelenggaranya, bukan langsung ke ombudsman begitu ya. Ombudsman ini lembaga pengawas pelayanan publiknya. Oke, jelas ya Rega. Ayo kita ke polling lain, ke pertanyaan lain. Saya pernah lapor ombudsman, tapi nggak pernah tahu nih lanjutannya gimana. Sebenarnya bagaimana prosesnya? Ya. Balik lagi ke sistemnya. Ya, betul. Jadi memang begini, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Hunter juga, ombudsman nggak mungkin bisa menindaklanjuti laporan kalau dia anonim misalnya gitu ya. Kami perlu pelapor menyampaikan identitas yang jelas, juga kontak yang bisa dihubungi, entah itu lewat telepon, surat begitu ya, atau email misalnya. Nah, seringkali yang kami dapati adalah yang pertama itu berupa surat kaleng, artinya nggak ada identitasnya. Nah, maka sebenarnya keberhasilan atau efektivitas dari
pengaduan itu bisa baik atau tidak, selesai atau tidak, itu bergantung kepada dua hal juga, pelapor dan terlapornya begitu. Jadi bukan hanya semata-mata di ombudsmannya begitu. Ketika pelapornya cukup kooperatif menyampaikan semua data-data yang diperlukan, maka kami bisa tindak lanjuti gitu. Dan terlapor ketika akhirnya memahami bahwa mereka punya kewajiban memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat dan perlu untuk menjawab setiap pengaduan yang masuk, menyelesaikannya, maka itu yang kemudian akhirnya menjadi satu faktor penting keberhasilan ombudsman di dalam menyelesaikan pengaduan. Kalau mau ngadu harus lengkap dulu ya, identitasnya siapa minimal. Satu lagi mungkin yang paling penting adalah ombudsman juga bisa merahasiakan identitas pelapor begitu ya. Artinya tidak kami buka kalau memang itu membahayakan keselamatan. Itu sih. Very well noted, Pak. Yeah. Kita ke selanjutnya ini, kalau laporan saya tidak ditindaklanjuti ini, apakah saya bisa tahu alasannya secara transparan? Bisa. Biasanya setelah verifikasi itu kami sampaikan kepada pleno pimpinan dan diputuskan oke, ini tidak bisa diterima ke tahap pemeriksaan begitu ya. Maka ini nantinya akan disampaikan pemberitahuannya kepada pelapor. Demikian juga kalau di tahap pemeriksaan misalnya setelah dilakukan pemeriksaan, investigasi, entah itu juga atau mediasi dan selanjutnya, ketika ternyata tidak ditemukan ada maladministrasi, pasti juga kami akan sampaikan hasil pemeriksaan kami tidak ditemukan maladministrasi. Ini hal-hal yang perlu kami sampaikan. Nah, kalau di internal Kemenkum gimana Pak Hantor? Kalau misalnya nggak ada tindak lanjut, masyarakat bisa tahu nggak gitu kenapa tidak ditindaklanjuti aduannya? Yang jelas masyarakat akan mendapatkan finishnya apa gitu. Kan tadi saya disampaikan di awal, begitu masuk pengaduan itu kita proses ya, dari unit layanan pengaduan, kemudian di sana ada verifikasi dan sebagainya sama. Jadi ketika ditindaklanjuti itu dicek semuanya, ternyata itu nggak bisa diteruskan karena mungkin bukti tidak cukup dan bahkan hal-hal lain misalnya ada poin-poinnya yang diajukan itu tidak ada, jangan-jangan memang tidak ada setelah diklarifikasi. Nah, itu kan pasti kita sampaikan juga bahwa ini tidak bisa ditindaklanjuti. Nah, kalau bisa ditindaklanjuti, hasilnya juga kita kirimkan, gitu. Kita sampaikan yang bersangkutan. Jadi finish juga lah, gitu. Fair enough ya. Baik, ini satu pertanyaan untuk Mas Aji dan juga Pak Hantor nih. Kalau nih apa yang bisa dilakukan agar masyarakat percaya kalau mengadu atau melapor itu bukan pekerjaan yang sia-sia? Silakan, siapa dulu? Ya, supaya masyarakat punya trust ya, segera direspon, diberikan jawaban. Itu saja saya pikir. Kan tujuannya dia mendapatkan jawaban. Kita berikan jawaban itu secepatnya. Ada limit waktu yang harus kita turuti di situ. Kalau bisa memang di SOP kita memang sudah ada. Ini berapa lama harus diselesaikan, sudah ada SOP-nya. Nah, itu yang harus kita percepat. Jadi masyarakat itu maunya kan cepat sekarang. Kerjanya kan bukan hanya urusan melapor-lapor, kerjaan yang lain juga banyak kan. Kita juga begitu sama. Kalau kita bisa selesaikan hari ini, kenapa mesti besok? Kan besok masih ada pekerjaan lain lagi. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Iya betul. Jadi memang sebenarnya kadangkala hal yang sepele yang dikeluhkan oleh masyarakat itu juga perlu untuk tetap ditanggapi begitu. Jangan dibiarkan karena sebenarnya mereka hanya ingin didengar dan kemudian berharap pelayanan dari pemerintah itu menjadi lebih terasa begitu ya oleh mereka. Saya ceritanya begini saja sederhana. Mungkin di Indonesia belum ada gitu ya. Tapi di beberapa negara-negara lain yang sudah maju pelayanan publiknya baik, masyarakat itu biasanya mengeluh tidak hanya untuk sampah yang belum diangkut di jalan. Tetapi bahkan ketika ada kucing tetangga di apartemennya itu ngeongnya terlalu keras begitu ya, dia bisa angkat telepon, tolong dong selesaikan nih gitu loh, tetangga saya ribut banget di sebelah kucingnya gitu. Mungkin kita belum sampai ke sana gitu ya Mbak. Tapi ketika akhirnya ada tanggapan, direspon, masyarakat akan puas gitu loh, merasa bahwa nggak akan ada yang sia-sia. Kalau saya ngadu pasti akan ditanggapi gitu. Kita ke sana. Balik lagi ke trust lagi ya, tadi membangun trust lagi ya. Baik, closing statement nih dari masing-masing, dari Pak Hantor dulu, silakan Pak, singkat saja. Iya, saya selaku pelayan di aparatur pemerintahan ini dan institusi kami, Kementerian Hukum, sangat berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik ya di Kementerian
Kementerian Hukum ini, dan masyarakat yang merasa ada keluhan atau sesuatu yang perlu dilaporkan, dilanjuti oleh Kementerian Hukum, kami membuka diri, segera laporkan. Jangan ragu-ragu supaya kami juga bisa cepat memberikan informasi yang benar, jawaban yang benar kepada masyarakat. Sehingga kami optimal lah dalam memberikan layanan kepada masyarakat sesuai dengan peran dan fungsi Kementerian Hukum. Terima kasih. Silakan Mas Haji. Ya, pada dasarnya memang pemerintah sudah melakukan berbagai upaya begitu ya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, termasuk salah satunya meningkatkan kualitas pengelolaan pengaduan. Ini yang perlu untuk dimanfaatkan oleh masyarakat gitu ya. Dan harapannya sebenarnya masyarakat kemudian bisa memberikan feedback yang baik begitu, karena seringkali instansi walaupun sudah melakukan berbagai hal, standar sudah disusun, prosedur sudah diperbaiki begitu ya, barangkali memang masih ada celah yang belum bisa terlihat. Maka feedback dari masyarakat itulah kemudian yang sangat diharapkan untuk menjadi data begitu ya. Bagaimana kemudian instansi bisa melakukan perbaikan-perbaikan, langkah-langkah perbaikan yang selanjutnya. Tanpa ada pengaduan tidak akan ada data untuk kemudian bisa diperbaiki kualitas pengaduannya. Dan Ombudsman sendiri sebetulnya sebagai lembaga pengawas pelayanan publik punya kepentingan terhadap hal-hal tersebut. Jadi Ombudsman tidak hanya sebatas untuk menindaklanjuti setiap laporan masyarakat, tetapi Ombudsman punya kepentingan bagaimana kemudian masyarakat itu bisa didengar, ditanggapi, dan instansi kemudian bisa memberikan pelayanan yang meningkat kualitasnya dari waktu ke waktu kepada masyarakat. Baik, terima kasih Pak Hunter dan juga Mas Aji untuk insight yang dibagikan hari ini di WhatsApp ya. Dan tentunya tetap semangat dalam melakukan pelayanan publik ya begitu ya. Dan pemirsa terima kasih atas perhatian Anda. Kita akan jumpa lagi di episode berikutnya yang tak kalah menarik. Saya Dian Mirza, terima kasih dan sampai jumpa.